Haleluya. Selamat datang di channel Di Apostel, saudara sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan terus diberkati Tuhan. Apapun keadaan Anda hari ini, tetap semangat di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar. Saudara sekalian, masih kita membahas kembali tentang tokoh fenomenal dari Balikpapan, yaitu Pastor Andi Simon. Seorang penyembuh jalanan yang rindu menghidupkan kembali Kitab Kisah Para Rasul. Sobat sekalian, memang seseorang yang memiliki karunia kesembuhan pasti mendapatkan banyak keuntungan. Sehingga tidak heran banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan atau orang-orang ingin memiliki karunia tersebut. Keuntungannya antara lain, yang pertama, orang yang memilikinya pasti lebih populer dari yang lain. Yang kedua, dia akan lebih menonjol. Yang ketiga, lebih dicari-cari. Yang keempat, kemungkinan untuk mendapat lebih banyak uang tentunya. Seseorang yang dipakai Tuhan untuk kesembuhan, seseorang yang memiliki karunia kesembuhan tentu lebih terkenal daripada orang yang memiliki karunia seperti membedakan roh, karunia hikmat, karunia kata-kata pengetahuan, karunia menasehati, karunia berbahasa roh, karunia memberi tumpangan, karunia memimpin. Tentu lebih terkenal yang memiliki karunia kesembuhan daripada karunia yang tadi saya sebutkan. Ditambah lagi dalam hidup sehari-hari, banyak sekali orang yang sakit dan sangat membutuhkan pertolongan segera. Jadi jika seseorang menyalahgunakan karunia kesembuhan tersebut untuk keuntungan dirinya, maka akan sangat mungkin, misalnya untuk kepopuleran atau untuk mengumpulkan kekayaan. Sebab jika orang sakit dari penyakit berat tertentu sembuh, pasti sebagai ucapan terima kasihnya dia tidak keberatan untuk memberikan uang biaya-biaya pengobatan yang sudah dia tabung. Contohnya cancer stadium 4, itu mau menuju mati itu sebenarnya, tapi puji Tuhan oleh karunia kesembuhan dia disembuhkan. Pasti dia rela memberikan 500 juta, 1 miliar pun rela dia berikan. Sehingga karunia kesembuhan ini sangat dirindukan, sangat diinginkan oleh orang-orang yang terlibat dalam dunia pelayanan Kristen. Katakanlah para penginjil-penginjil. Sangat pingin sekali dia ini. Dampaknya sangat luar biasa kan? Tetapi pada kesempatan kali ini ada hal yang perlu kita ketahui bersama yang berdasarkan nilai-nilai Alkitab. Saudara sekalian, sobat Di Apostel, sebelum lebih jauh, mari beri like dan komen video ini, dan jangan lupa mohon di subscribe ya, supaya saya terus lebih semangat lagi berkarya. Baik, kesembuhan jasmani itu hanya berarti demikian. Yang pertama, jadi Tuhan sedang memberi kesempatan atau anugerah kedua kepada yang disembuhkan, agar mereka mempergunakan hidup atau tubuh dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi kalau orang disembuhkan, sebenarnya itu adalah kesempatan kedua supaya lebih benar lagi hidupnya, lebih bertanggung jawab soal kesehatan. Yang kedua, makna kesembuhan jasmani itu adalah, yang kedua, kesembuhan jasmani berarti hanya penundaan kematian. Kematiannya saja ditunda, ujung-ujungnya tetap akan mati juga suatu saat, benar kan? Oleh karena itu, jika seseorang sudah disembuhkan lewat mukjizat Pastor Andi Simon dan orang tersebut tidak menjaga kesehatannya, maka kemungkinan besar tubuh orang tersebut akan sakit kembali. Jadi kesembuhan tersebut adalah sebuah teguran untuk hidup lebih bertanggung jawab. Bukan berarti tidak mati-mati, pasti akan mati lagi. Namun, ada masalah terpenting yang harus Anda ketahui pada kesempatan kali ini. Apa itu? Ini, jika seseorang sudah menerima mukjizat kesembuhan secara fisik, namun dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tentu itu adalah masalah yang sangat-sangat besar. Mengapa? Karena Yesus menginginkan semua orang diselamatkan jiwanya.
Tuhan Yesus ingin semua orang datang padanya untuk menerima pengampunan dosa dan diselamatkan dari hukuman api neraka, kematian kekal di api neraka. Jadi Tuhan menginginkan semua orang agar berdamai dengan Allah Bapa dan memiliki hubungan pribadi dengannya. Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang sudah mewariskan dosa dari Adam. Mungkin Anda bertanya, apakah bayi tidak berdosa sewaktu baru lahir? Nanti sobat di Apostel bisa cek di YouTube ya tentang bayi-bayi. Coba perhatikan bayi-bayi, ada yang baru beberapa bulan umurnya. Mungkin ada setahunan lebih yang sudah bisa jalan ya, tentunya masih dibilang bayi bawah 3 tahun. Mereka ternyata diperhatikan ada yang sudah bisa cemburu loh. Bisa cemburu. Banyak sengaja orang tuanya pura-pura cium papanya, atau papanya cium istrinya sambil digendong bayinya. Bayinya itu cemburu. Ada bayi yang sudah bisa marah. Saya perhatikan di video YouTube ada bayi yang sudah bisa mencuri. Nanti ada temannya yang gak bisa ngeliat ada makanan di meja itu, temannya gak ngeliat, dia ambil makanan itu dan dia lari. Kok bisa ya? Tahu dari mana bayi itu? Siapa yang ngajarin, bro and sis sekalian? Di agama tertentu, agama saudara sebelah kita, mereka tidak mengenal konsep dosa waris, dosa turunan, sehingga mereka berpikir bayi itu sempurna, suci, tidak ada dosa. Itu adalah tipu muslihat iblis. Makanya konsep dosa di agama tetangga kita itu tidak begitu separah orang Kristen menganggap atau menilai dosa. Itulah dosa warisan dari Adam. Jadi semua orang sudah berdosa karena dosa membuat orang kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sobat sekalian, apakah masalah terbesar manusia sebenarnya? Apa yang menjadi masalah terbesar manusia? Apakah masalah kesehatan? Nggak sembuh-sembuh sakitnya, masalah sakit penyakit, masalah kemiskinan, masalah apa yang paling terbesar di dalam manusia? Masalah apa yang terbesar? Menurut Alkitab, masalah terbesar manusia adalah dosa, D-O-S-A, dosa. Alkitab berkata, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong dalam Yesaya 59. Tapi karena dosa manusia yang menghalangi tangan Tuhan untuk menolong. Jadi kalau ada hari ini mendengar video ini, Anda adalah ateis yang berkata kalau Tuhan itu baik, kenapa anak-anak ada yang mati? Kenapa Tuhan membiarkan kemiskinan? Tuhan membiarkan orang kelaparan di Afrika? Jawabannya ini adalah dosa. Tuhan tidak bisa menolong. Makanya dia kirim orang untuk memberitakan Injil supaya datang pada Yesus diampuni dosanya. Dia berdoa baru doanya dijawab. Jadi orang yang disembuhkan Pastor Andi Simon bila tidak menerima Yesus sebagai juru selamat akan mati dalam dosa-dosanya. Dan tahukah Anda, upah dosa adalah kematian kekal. Inilah yang perlu menjadi perhatian Pastor Andi Simon untuk ditingkatkan lagi pelayanannya. Ini teguran positif membangun. Ada baiknya dia perlu lebih peduli lagi tentang keselamatan jiwa-jiwa. Bahwa kesembuhan itu hanyalah alat promosi supaya orang datang kepada Yesus Kristus. Tapi dia harus menantang orang untuk terima Tuhan Yesus atau mendoakan orang-orang yang disembuhkannya supaya datang kepada Yesus. Atau ada tim khusus, entah gimana caranya mensonding tentang keselamatan di dalam Yesus. Jika orang berdosa dan tidak mendapat pengampunan dosa, tidak akan mungkin masuk surga, bro and sis. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sedang ngomong, akulah jalan itu, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu maksudnya hidup. Siapa tuh kalau hidup itu adalah dia? Itu Allah sendiri. Itulah dialah firman itu. Adalah mungkin, garis bawah ini sobat di Apostel pendengar yang diberkati Tuhan, adalah mungkin orang Kristen dalam hidupnya tidak disembuhkan dari sakit penyakitnya di dunia ini.
Jadi dia mungkin sakit kanker, didoakan tidak sembuh-sembuh adalah mungkin, dan akhirnya mati masuk surga. Mungkin itu. Tidak sembuh dia, tapi masuk surga nanti. Tapi bagaimana hal ini? Adalah mungkin juga ada orang yang disembuhkan penyakitnya waktu di bumi ini. Contohnya waktu disembuhkan, didoakan oleh Pastor Adi Simon, sembuh, ada. Namun begitu dia mati, tidak masuk surga. Menurut saudara gimana? Mungkin nggak? Pasti ada. Oleh karena itu perlu kita ketahui, sobat di apostol sekalian, bahwa mukjizat kesembuhan bukanlah akhir dari pelayanan seseorang. Namun haruslah orang tersebut dituntun untuk datang kepada Yesus Kristus agar memperoleh keselamatan jiwanya. Jadi pelayanan mukjizat kesembuhan dari Pastor Adi Simon bukanlah akhir dan tujuan akhir dari pelayanan seseorang. Tujuan akhirnya adalah agar seseorang memperoleh keselamatan jiwa. Tidak ada ayat di Alkitab berkata, jika seseorang disembuhkan dari sakit kanker, maka malaikat di surga bersorak-sorai, ada pesta di surga. Tidak pernah ada tercatat orang karena kesembuhan malaikat di surga bersorak-sorai, bro and sis. Tapi ada ayat di Alkitab berkata, jika satu orang diselamatkan, malaikat di surga bersorak-sorai, ada keributan, hore, kira-kira begitu di surga. Ada pesta, ada sukacita besar jika satu orang saja diselamatkan jiwanya dari api neraka. Jadi hari ini jangan terlalu kagum dengan pelayanan kesembuhan. Kagumlah Anda kalau yang disembuhkan tadi datang pada Yesus dan diselamatkan jiwanya. Oleh karena itu, ingat nih selalu, mukjizat kesembuhan itu hanyalah alat promosi untuk membawa orang mengenal Yesus Kristus. Kiranya video kali ini menjadi berkat bagi Anda, mencerahkan Anda, memberikan wawasan kepada Anda, membangun kehidupan rohani Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.